Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah. Bapak Ibu yang telah hadir karena Allah, dan mudah-mudahan setiap langkah kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita tercatat di sisi Allah sebagai pahala, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penceramah pertama yang telah memaparkan isi resume tausiah kita tadi pagi. Dan seandainya bukan corona, maka sungguh beliau akan menyambung ceramah tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi kita telah menceritakan salah satu hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di surga ada ruangan-ruangan yang tembus pandang. Dan tembus pandang itu maksudnya karena kenyamanannya, tidak ada orang lain yang memandangnya. Rumah begitu luasnya, dan rumah itu diperuntukkan kepada orang yang mempunyai 4 sifat pada dirinya. Satu telah kita jelaskan, yaitu liman atabal kalam, orang yang hidupnya di dunia baik lisannya, tutur bahasanya baik, tidak suka caci maki, tidak suka menyakiti. Orang-orang ini sudah masuk ciri pertama daripada ahli surga, karena penduduk surga tidak pernah berbicara yang tidak baik. Kalaupun bercanda, maka bercandalah dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri yang kedua dari penduduk surga yang akan mendapatkan ruangan tersebut, yaitu wal ta'amat ta'am. Mereka yang selama hidup di dunia suka memberi makan. Artinya suka memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan beri makan ini urusan besar di sisi Allah. Kecil di sisi kita, tapi besar di sisi Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kerjanya hari-hari memberi makan kepada fakir miskin. Bahkan sampai tersebut di dalam asar Umar bin Khattab, bahawa setiap selesai salat subuh Abu Bakar menghilang dari rumah, dari masjid. Setelah zikir semuanya selesai, beliau tidak ada lagi di masjid. Umar tidak tahu ke mana. Akhirnya karena penasaran, Umar bin Khattab mengikuti Abu Bakar setelah salat subuh, dan dia bersembunyi di balik batu. Setelah Abu Bakar ternyata pergi menuju ke tengah padang pasir yang masih gelap gulita. Lalu kemudian Umar menunggu kira-kira setengah jam, barulah Abu Bakar keluar kembali. Setelah itu, setelah Abu Bakar pergi, Umar kemudian mendatangi gubuk tersebut. Lalu dia menemukan seorang nenek tua. Dalam riwayat tersebut ada yang mengatakan sudah lumpuh. Lalu Umar bertanya kepada nenek tersebut, apa yang dilakukan laki-laki itu di rumahmu? Kemudian nenek itu mengatakan dia mendatangi rumahku dengan membawa gandum, lalu dia memasakkan untukku, lalu dia menyuapkan makanan kepada aku. Setelah itu dia membersihkan bekasan makananku, barulah dia keluar. Setiap hari dia melakukan itu. Nenek itu tidak tahu yang memberinya makan adalah presiden, dan itu bukan belusukan, itu nyata. Tidak ada kameramen, tidak ada wartawan yang dibawa Abu Bakar, tidak ada. Jadi jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar keluar dari rumah itu sambil menangis,
dan beliau menjumpai sahabat yang lain dan dia berkata, wahai Abu Bakar, sungguh engkau telah menyusahkan orang-orang setelahmu. Apa maksudnya menyusahkan? Kami tidak sanggup melakukannya sepertimu, wahai Abu Bakar. Itu rahasianya kesalehan para sahabat, memberi makan, Bapak Ibu maka Allah. Dan hari ini jarang orang yang mau melakukan ini secara rutin. Ada fakir miskin yang kadang-kadang tinggal di samping rumahnya, dia tidak peduli, tapi dia lebih mengutamakan umrah berulang-ulang. Untung corona tidak jadi umrah tahun ini. Menyohan kau berangkat dah tidak. Padahal kalau dilihat dari sisi hukum, memberi makan kepada orang lain itu terutama yang membutuhkan lebih besar pahalanya daripada amalan mengulang-ulang umrah. 35 juta rupiah kita kumpulkan untuk umrah. Itu kalau kita berikan kepada fakir miskin, terutama dari kalangan keluarga kita sendiri, Masya Allah, anak keponakan kita itu bisa sekolah gara-gara harta kita, sampai menjadi orang saleh. Semua kebaikan dia jariah, berlari untuk kita walaupun kita telah terkapar di alam kubur. Jadi jangan anggap merasa bahwa memberi makan itu hal biasa. Ayat-ayat paling banyak menyuruh memberi makan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu para pendusta agama yang membiarkan anak yatim lalu tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin? Allah bicara masalah memberi makan. Jangankan kepada orang yang membutuhkan, kepada yang tidak membutuhkan saja pahalanya besar. Traktir itu besar pahalanya, mentraktir kawan besar pahalanya. Yang tidak ada pahala siapa yang selalu ditraktir? Tapi yang baju, tapi yang baju. Itu tidak ada pahalanya. Tapi yang mentraktir, subhanallah, sebentar-bentar keluarkan uang, sebentar-bentar keluarkan uang. Cuma kadang-kadang kesalahan orang mentraktir, yang ditraktir teman-teman sekantornya saja. Istrinya tidak pernah dibawa-bawa, anaknya dibiarkan ditahe-tahe di rumah dengan ingus yang keluar sendiri, mainan sudah bertahun-tahun tidak ganti-ganti. Istri juga begitu, disuruh cuci ini, disuruh cuci itu. Yang dibawa malam Sabtu, malam Minggu makan siomay 5.000 tidak pernah. Tapi kalau dengan teman sekantor, subhanallah, keluar sertifikasi mandum tabah guru tabah sekolah pekat traktir, yang dengan keluarga orang tua tidak pernah diajaknya. Seharusnya begitu kita dapat harta, telefon ayah ibu orang tua, baik orang tua kandung ataupun mertua, mama mau makan apa, ayah mau makan apa, tapi jangan lebih 5.000. Ini kurang ajar di ujungnya, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memberi makan ini subhanallah besar sekali pahalanya. Dan lihatlah ternyata amal ini, tadi pagi saya katakan bahawa menjaga lisan dididik dalam Ramadan. Disuruh jaga mulut dalam Ramadan. Jangan caci maki, jangan bicara porno, jangan bicara jorok-jorok. Yang belum meninggalkan mulutnya berbuat maksiat tidak diterima Ramadannya. Memberi makan juga dididik oleh Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan pendidikan, jembatan menuju surga. Apa kata Nabi menghadapi Ramadan tentang memberi makan? Man fattara sa'iman, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa. Rasulullah tidak sebutkan miskin kaya, yang memberi makan orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala sempurna dari orang yang berpuasa tersebut. Sempurna, dikopi oleh Allah, dipaste ke dalam catatan amal. Modalnya tidak banyak, walaupun hanya sebutir kurma. Walaupun hanya sebutir kurma. Makanya Bapak Ibu maka Allah pulang dari pasar, itu sore hari sambil jalan-jalan cari macam-macam makanan, pikirkanlah tetangga kita yang miskin. Belikanlah untuknya makanan. Walaupun mie caluk 3.000 tapi cukup membahagiakan dia. Tapi yang paling bagus itu makanan berharga. Jangan cari bakwan yang enggak ada isinya. Tepung mendung, mulai dari kulit sampai dalam tepung mendung. Begitu kita buka lapisan epidermis, tepung, di bawahnya tepung, semuanya tepung. Casingnya saja yang nampaknya indah. Jangan begitu, carilah yang kira-kira 1.000, jangan cari yang 500. Maka jemaah melakukan Allah, bahagiakan mereka. Apa yang mereka tidak pernah makan, pizza, berikanlah pizza. Oh kita sering makan paparon, berikan mereka mamaron.
Yang penting mereka bahagia selama Ramadan. Itu belikan kurma ke orang miskin, biar mereka berbuka dengan kurma yang kita beli. Cari kurma yang mahal. Kalau perlu ajwa, sekilo sampai 100 berapa ribu itu. Ini cari kurma yang sudah kering, hitam, mekeleat, keriting loh. Begitu digigit, patah gigi palsunya. Jemaah melakukan Allah, kalau beri makan cari yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menerima kebaikan dari Allah sampai engkau memberi yang paling engkau cintai. Yang paling engkau cintai. Jadi makanan itu apa yang diberi? Yang kita suka. Kita suka pecal yang 10 ribu, belikan untuk orang. Sempurna pahala. Dan itu membuat ciri yang kedua bahwa akan menjadi penduduk surga. Ciri yang kedua pada diri seseorang. Jadi berikan yang terbaik. Ibu-ibu yang paling ibu cintai apa? Suami ibu. Berikan untuk orang lain suami ibu. Karena tidak akan menerima kebaikan kecuali memberikan yang paling engkau cintai. Ya, karena yang lebih dari pintu. Jadi Masya Allah, ini perintah Allah. Maka sering-seringlah Bapak Ibu setelah Ramadan sambunglah perbuatan ini. Apapun kita bisa beri, berilah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man masya ala yatim wal armalah. Barang siapa yang berjalan kepada para anak yatim dan janda, fahuwa fi sabilillah, dia sedang fi sabilillah. Subhanallah. Yang maksud hadis itu, yang berkeliling-keliling membantu anak yatim dan membantu janda yang miskin, maka dia seperti berjalan fi sabilillah. Sayangnya hari ini anak yatim tidak peduli, yang dipedulikan cuma jandanya saja. Ini cukup berbahaya. Apalagi janda masih berkembang, cukup diperhatikan. Ini juga salah. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, ciri yang kedua dari penduduk surga adalah memberi makan. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa adamas siyam. Ciri yang ketiga adalah dia sering berpuasa waktu di dunia. Jadi orang yang suka puasa itu ada jaminan dari Allah SWT. Orang yang sering berpuasa, dia tahan makan minum di dunia, di akhirat Allah akan buat dia kenyang selama-lama. Makanya babur rayyan, ar-rayyan itu artinya yang selalu kenyang, yang selalu merasa tidak lagi haus. Itu ar-rayyan. Maka dimasukkan Allah ke dalam pintu rayyan. Begitu orang ahli puasa sudah masuk, ditutup pintu itu dan tidak ada orang yang boleh masuk selain mereka. Itu ruangan-ruangan VIP, khusus hanya mereka yang ahli puasa. Maka jagalah puasa yang wajib sebaik-baiknya. Paling bagus tambahi dengan yang sunnah. Rasulullah SAW banyak sekali hadis menyebutkan tentang hari-hari berpuasa. Senin, Kamis, ayyamul bid. Belum lagi Rasulullah mengatakan afdalus siyam siyamu Nabiillah Daud alaihi salam. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Bagaimana puasa Nabiullah Daud? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Satu hari dia puasa, satu hari dia berbuka. Begitu Nabiullah Daud. Tapi ini khusus bagi puasa, tidak berlaku bagi solat. Ada orang yang kadang-kadang mengatakan paling bagus solatnya Nabi Daud, sehari solat, sehari tidak solat. Ini tidak berlaku, dia hanya berlaku bagi puasa saja. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini bahkan disuruh oleh Nabi SAW kepada mereka yang masih muda tapi ada rasa ingin menikah cepat tapi tidak mampu harta. Rasulullah menyebutkan man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara engkau ingin menikah tapi dia tidak mampu. Apa yang harus dilakukan? Rasulullah memberi solusinya, perbanyaklah puasa. Ini sudah pingin nikah, tidak mampu, tapi beli pulsa, lalu nonton film porno, apa panenah lo? Kan hancur dunia. Disuruh puasa, perbanyak puasa. Anak-anak muda yang belum nikah, perbanyak puasa. Bapak-bapak yang sudah menikah, ingin menikah lagi, puasa. Ibu-ibu suruh suaminya berpuasa, bang puasa. Senin Kamis, puasa. Kekuatan puasa sampai Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat Al-Quran dan puasa akan datang kepada Allah, lalu puasa berkata kepada Allah, ana mana'tuhu minal akal.
Ya Allah, akulah dulu yang menyebabkan dia tidak makan. Akulah, gara-gara akulah dia tidak makan. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya ya Allah. Kemudian Al-Quran juga berkata, ya Allah, ana mana'atuhu minan naum fil lail, akulah yang dulu menahannya daripada tidur di malam hari. Kenapa? Sibuk membaca aku, sibuk dia membaca aku sehingga tidak sempat tidur. Fasyafi'ni fihi ya Allah, berikan aku izin memberi syafaat untuknya. Di ujung hadis Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan fasyaffa'ani fihi, diizinkan keduanya untuk memberi syafaat. Jadi pembela kita nanti siapa Bapak Ibu mereka Allah? Puasa dan Al-Quran. Makanya Al-Quran dan puasa itu selalu bergabung. Dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Kekuatan Ramadan karena ada Al-Qurannya. Apapun yang Al-Quran turun di tempat atau di atas sesuatu, maka sesuatu itu mulia. Al-Quran diturunkan oleh Jibril alaihissalam. Semenjak Jibril memegang mandat menurunkan Al-Quran kepada Nabi, maka dia menjadi panglimanya para malaikat. Lalu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, seorang Muhammad. Semenjak Al-Quran turun ke atas Nabi Muhammad, maka dia makhluk yang paling mulia di alam ini. Lalu Al-Quran diturunkan kepada bulan Ramadan. Semenjak Ramadan dipilih untuk hari turunnya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran, maka Ramadan menjadi sebaik-baiknya bulan. Maka bayangkan kalau Al-Quran turun di atas kepala anak kita, di dalam pikiran-pikiran anak kita, subhanallah, maka anak itu semulia-mulianya anak. Bahkan Allah izinkan memberi syafaat dengan mengalungkan mahkota dan jubah kepada orang tuanya. Al-Quran dan Ramadan datang bersamaan, maka semangatlah untuk melakukan Ramadan ini dengan mendirikan amalan-amalan. Jadi bacalah Quran, usahakan khatam sekali saja, paling kurang. Tapi ingat, Imam Syafi'i kata Imam Zahabi, itu khatamnya 40 kali dalam Ramadan. 40 kali khatam dalam Ramadan. Padahal hari-hari Ramadan cuma 29 sampai 30 hari saja. Tapi bisa khatam 40 kali, subhanallah. Kenapa? Kerinduannya terhadap surga. Maka orang yang hari ini tidak khatam-khatam, Pak, itu sebenarnya tidak ada rindunya kepada surga. Oh ya Allah, nak pada mau pijit, nak pada mau pijit kan. Terserah ya Allah. Tidak ada rindu. Maka jemaah mereka Allah, puasalah dengan baik. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan dengan sempurna. Paling kurang berusaha untuk sempurna. Nah, ini ciri ketiga penduduk surga yang akan dapat rumah itu. Dan kemudian ciri keempat, kata Rasulullah, wasalla bil-lail lillahi wan nasu niyam, yaitu dia senantiasa salat di tengah malam di saat manusia sedang tidur. Kita salat di tengah malam, pertama mengikuti perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara malam hari bangunlah, kata Allah, bertahajudlah engkau, kata Allah. Jadi Allah ini nunggu di tengah malam. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, qumil laila illa qalila, bangunlah malam walaupun cuma sebentar. Oh, tidak sanggup di sepertiga malam, nisfahu, setengah daripada sepertiga malam pun boleh. Jadi benar-benar dianjurkan bangun malam. Oh, tidak sanggup juga, bangunlah malam menjelang salat subuh, 15 minit sebelum makan sahur, bangunlah malam, salatlah tahajud 2 rakaat, qiyamul lail. Jemaah mereka Allah, kita ini bagaikan orang kalau menjumpai Allah di malam hari, itu bagaikan orang yang masuk ke satu lembaga, ada urusan tapi enggak ada orang lain. Misal kita ada urusan apa, itu tidak perlu ngambil nomor antri, begitu buka pintu karena tidak ada orang lain, maka langsung orang security mengatakan, "Bapak, silakan saja langsung ke teller, Pak. Silakan saja. Enggak usah ambil nomor, enggak ada orang." Oh, kita bisa bicara dengan teller lama sekali, sampai tanya nomor HP-nya, sampai ini macam-macam. Itu sesama lelaki tellernya. Diistimewakan, diselesaikan urusan. Maka dalam satu kecamatan atau satu kampung, kalau ada 50, 100 atau 200 kakak yang berdiri di tengah malam cuma 5 rumah, mereka lah yang antri di hadapan Allah
dengan antri yang tidak lama. Allah mengatakan apapun yang engkau minta aku berikan, mintalah. Maka doa di tengah malam lebih makbul daripada di siang harinya. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, bangunlah di tengah malam, insya-Allah Allah perhatikan kita di saat gelap gulitanya alam barzakh. Jadi ini 4 ciri ini. Sekarang kita perhatikan kesimpulannya. 2 ciri pertama iaitu baik lisannya, kemudian memberi makan. 2 ciri ini berhubungan dengan apa? Manusia. Berhubungan dengan muamalah dengan manusia. Memberi makan, lalu kemudian berbaik lisan, ini dengan manusia. Sedangkan yang 2 terakhir iaitu berpuasa dan bangun di tengah malam, ini berhubungan dengan hak Allah. Kalau begitu, mereka lah para penghuni surga yang Allah telah janjikan. Apa syaratnya? Baik dengan manusia, baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 kategori ini tidak dapat, orang susah masuk surga. Kalau ada hanya orang yang baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia, itu susah masuk surga. Contoh barang, hadis Nabi menyebutkan, sahabat melaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan ya Rasulullah, tasumun nahar wa tusalli al-lail wa tasaddaq wa taf'al. Ya Rasulullah, ada perempuan bangun malam hari, kemudian puasa di siang hari, dan dia selalu bersedekah. Walakin tapi disebutkan, tetapi ya Rasulullah, lisanuha tu'zi jiranaha, lisannya menyakiti tetangganya. Bangun malam, puasa siang, sedekah luar biasa, tapi lisannya menyakiti tetangganya. Bagaimana nasibnya ya Rasulullah? Kata sahabat. Apa jawaban Nabi? La khaira fiha, dia bukan orang baik. Wahia min ahli nar, dia adalah penduduk neraka. Masya Allah. Rupanya ibadah kita Pak, kalau enggak baik dengan manusia, kita belum ada jaminan surga. Maka berbaik-baiklah sesama kita dengan manusia melalui lisan dan memberi makan, dan berbaik-baiklah dengan Allah melalui ibadah yang sempurna. Inilah insya-Allah menjadi jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita untuk mendidik diri dan hati kita dalam Ramadan agar bisa tahu bagaimana cara menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga kita dikumpulkan kembali di alam surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.